Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahidahu ahlul ilmi wal irfan wala yashhaduna min ghairihil fadla wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wala a'wan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil insan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini kembali Allah mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau serta pengikut sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyatu was-samanun ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-181 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari, man abbara min bisati ihsanih asmatathul isaah, wa man abbara bi ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Yang artinya, barang siapa yang memberikan nasihat dengan memandang kepada kebaikan dirinya, maka dia akan berdiam ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kepada kebaikan dari Allah terhadap dirinya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-181 ini. Di dalam hikmah tersebut mengisyaratkan kepada dua kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama, minan nas may yanzuru ila ihsanihi ila Allah ta'ala. Sebahagian dari manusia ada yang memandang kepada kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memandang kepada kebaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap bahwa sembahyang itu adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Nah, dia bersedekah, dia menganggap itu perbuatan baiknya terhadap Allah. Dia puasa, dia menganggap bahwa itu perbuatan baiknya kepada Allah. Dia memberikan nasihat, dia memberikan mau'izah, itu dia anggap kebaikannya kepada Allah. Setiap ibadah yang dia lakukan, dia menganggap itu adalah kebaikannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'iza zakkara ibadallah wa wa'azahum, apabila dia mengingatkan kepada hamba-hamba Allah dan memberikan nasihat kepada mereka, bi an qala lahum ittaqullah,
wa ati'u wa'malu kaza wa kaza, dengan bahwa dia berkata kepada hamba-hamba Allah, takwalah kepada Allah, taatilah Allah, lakukanlah perbuatan-perbuatan ini. Summa waqa'a fi zallatin ay ma'siyatin. Kemudian satu ketika dia terjatuh dalam satu kemaksiatan. Nah, sakata, maka dia akan diam. Dia kada akan memberikan nasihat lagi kepada orang lain. Nah, selama ini dia menyuruh orang takwa karena dia memang bertakwa kepada Allah. Dia menyuruh orang lakukan ini karena dia memang melakukan itu. Dia menyuruh orang bersedekah karena selama ini memang dia suka bersedekah. Nah, dia menyuruh orang jangan melakukan ghibah, memang dia tidak melakukan ghibah. Nah, dia anggap semua itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Satu ketika orang ini tergelincir dalam satu kemaksiatan, maka dia akan diam. Kada mau lagi dia berceramah, karena merasa dirinya sendiri sudah ada berbuat salah kepada Allah. Hayaan wa khaufa, karena dia malu dan takut kepada Allah, malu kepada Allah. Selama ini dia berbuat baik kepada Allah, lalu dia bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Begitu dia jatuh dalam maksiat, dia malu, dia takut, akhirnya diam. Nah, hum ahlul hijab anillahi ta'ala, mereka itu adalah orang-orang yang masih terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang masih terdinding terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di mana dia terdindingnya? Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah merupakan perbuatan baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dia lakukan itu merupakan ihsanihi ilallah, merupakan perbuatan baiknya, persembahannya yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ terdindingnya kelompok ini. Nah, dia merasa bahwa dia yang melakukan taat, dia yang melakukan sembahyang, dia yang melakukan puasa, dia yang melakukan membaca Quran. Nah, itulah yang menyebabkan dia terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman amila bi ta'atillah wa fariha biha min haitsu innaha minhu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya orang yang berbuat taat kepada Allah. Dia berbuat taat kepada Allah dan dia gembira, dia bangga dengan ketaatannya itu. Dia bangga dengan ketaatannya itu dari sekira-kira bahwa itu persembahannya kepada Allah. Nah, ini orang yang terdinding daripada Allah. Orang yang gembira dengan perbuatan taatnya itu adalah orang yang terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, anggapan-anggapan seperti itu, bahwa dia merasa telah melakukan ibadah, dia telah melakukan salat, sedekah, zakat, haji, umrah, dan dia gembira, dia bangga dengan itu. Nah, itu kebanggaan terhadap hal-hal tadi bisa menimbulkan macam-macam berbahaya, macam-macam penyakit kepadanya. Salah satunya adalah al-ujubu, penyakit ujub. Salah satunya penyakit ujub. Orang yang mengakui bahwa dia suka sembahyang, suka ibadah, suka ini, suka itu, berbuat baik, itu bisa menimbulkan sifat ujub dalam dirinya. Kan ujub ini artinya isti'zamun ni'mah ma'an nisyani idhafatiha ilallah.
itu ujub. Dia mengagungkan nikmat Allah. Inya bisa sembahyang itu nikmat Allah. Diagungkannya, dia bisa sembahyang 1000 rakaat semalaman. Dia merasa hebat dengan kemampuannya membaca Quran 1 khatam dalam semalam. Dia lupa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Dia kada sadar bahwa itu anugerah Allah. Nah, ini ujub. Ujub seperti ini bukan mendapatkan pahala ibadah, tapi justru menggugurkannya dan membuat dia melakukan dosa yang besar. Membuat dia melakukan suatu dosa yang besar. Orang yang merasa bahwa dia melakukan macam-macam taat, tetapi dia lupa menyandarkannya kepada anugerah Allah, itu ujub. Bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua, penyakitnya orang yang menyandarkan taatnya itu kepada dirinya dan menganggap itu perbuatan baiknya kepada Allah, al-idlal. Nah, idlal. Idlal ini artinya wa huwa ayyara haqqan lahu indallah azza wajal. Dia menganggap bahwa dia ada mempunyai hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menganggap bahwa dirinya itu ada mempunyai hak di sisi Allah. Karena dia menganggap selama ini banyak berbuat baik kepada Allah, selama ini menganggap bahwa banyak melakukan taat kepada Allah, maka dia menganggap bahwa dia ada punya hak di sisi Allah. Nah, itu idlal. Ini sangat berbahaya dalam i'tikad kita. Nah, orang yang punya sifat idlal ini, punya sifat idlal tadi, merasa ada hak di sisi Allah karena dia banyak berbuat baik, dia akan aneh apabila doanya tidak dikabulkan Allah. Dia heran kalau doanya tidak diijabah oleh Allah. Selama ini asa kada biasa melakukan maksiat. Selama ini rasa biris saja sembahyang semuaan. Selama ini suka aja bersedekah, suka aja baca Quran, suka aja baca salawat. Tapi kenapa doa kadang mau kabul nih? Nah, aneh. Karena dia menganggap bahwa ibadah itu adalah kebaikannya yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, macam kita lawan manusia jadinya. Ini manusia kita baiki dengan macam-macam kebaikan. Begitu kita minta lawan inya, kadang mau, kan aneh kita tuh. Nah, lawan Tuhan jangan demikian. Dengan Allah tidak seperti dengan makhluk. Ada orang yang selama ini kita bantu kehidupannya, kita bantu segala macamnya, kita bantu. Nah, kita persembahkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Begitu kita minta tolong, kada mau menolong, kan aneh kita tuh. Kada tahu diri orang tuh. Selama ini dihidupi, dibantu. Sekali minta bantuan kita kada mau membantu. Nah, kalau kepada makhluk kada seberapa. Tapi kalau kepada Allah, ini sesuatu perbuatan yang sangat jahat. Nah, jadi akibatnya itu akibat daripada merasa bahwa dia banyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, inna salatal mudil la turfa'u fawqa ra'sih wala anta dhahaka wa anta mu'tarifun bidhanbik khairun min anta tabkiya wa anta mudillun bi'amalik. Ujar Nabi, sembahyang orang yang idlal tadi tidak diangkat di atas kepalanya. Sungguh bahwa kamu tertawa tetapi engkau mengakui dengan dosa, itu lebih baik daripada engkau menangis tapi engkau merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa ini ada asal muasalnya? Sebabnya kita menganggap ibadah itu merupakan kebaikan kita kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang terhijab, yang terdinding dari Allah, merasa bahwa ini ibadah itu berbuat baik lawan Allah.
Nah, dan lagi orang yang beranggapan demikian bahwa ibadahnya itu adalah merupakan kebaikannya kepada Allah, penyakit yang ditimbulkan di situ ada pula al-mannu. Nah, al-mannu. Iya tadi. Kalau idlal itu kepada Allah, kalau al-man ini kepada makhluk Allah. Al-man ini memberi seseorang lalu dalam hatinya merasa bahwa dia berjasa kepada orang itu dan di mulutnya menyebut-nyebut pemberiannya. Ada orang berhasil, wah tuh aku dulu nyakulahkan tuh, jangan ada aku ada yang jadi ke itu bang. Nah ini man nih. Nah kenapa demikian terjadi? Karena dia menganggap bahwa kebaikan yang dia perbuat itu dinisbahkannya kepada dirinya. Itu jadi sugih. Aku dulu mudali tahun 10 wara dulu ada napa-napa. Nah itu man. Jadi man ini bisa menyerang orang kaya, ya kayak tadi, bisa menyerang orang alim. Dulu aku melajari itu berapa tahun mengaji lawan aku, sudah wah ini alim. Nah itu orang alim yang man dengan ilmunya, merasa berjasa itu. Nah apabila kita bersedekah, kita berbuat baik kepada hamba Allah, tapi ada sifat man tadi, itu sedekahnya gugur. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan, ujar Tuhan dalam firman-Nya, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut pemberian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kelompok manusia yang pertama adalah orang yang memandang ibadahnya itu suatu kebaikan yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelompok orang yang terdinding daripada Allah, dan kelompok ini mudah diserang penyakit-penyakit yang jahat seperti ujub, idlal, kina sombong dan seterusnya itu. Wa minan nasi may yanzuru ila ihsanillah ilaihi. Nah, kelompok yang kedua ini orang-orang yang memandang kebaikan Allah kepada dirinya. Wa yashhadu tasrifal haq fihi, dan dia menyaksikan perlakuan Allah padanya. Nah, inya beribadah, inya melakukan satu taat kepada Allah, sembahyang contohnya. Inya bukan dengan sembahyang itu dia gembira, bukan menganggap sembahyang itu merupakan kebaikannya kepada Allah, bukan. Tapi dia menganggap bahwa sembahyang itu adalah merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Nah ini yang bujur, ini yang benar. Dibalik sedikit, dibalik. Kalau tadi sembahyang merasa berbuat baik kepada Allah, diganti bahwa aku sembahyang ini adalah bukti kebaikan Allah kepadaku. Nah, kalau Allah akan berbuat baik kepadaku, aku tidak akan bisa sembahyang, tidak akan bisa puasa, tidak akan bisa menuntut ilmu. Nah, jadi inya sembahyang, inya puasa, dia bangga. Yang dia banggakan apa? Kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, ini yang kita maksud, ini yang kita kehendaki dalam setiap amal. Kita disuruh bangga dengan ibadah, gembira dengan ibadah, syukur dengan ibadah. Tapi yang kita pandang itu adalah taufik hidayah Allah yang diberikan kepada kita, bukan dari ibadah kita. Ibadah kita ini kata kalau dibanggakan, banyak kada husuknya, banyak luputnya. Sembahyang kita, kalau dibanggakan sembahyang kita nih 4 rakaat, paling serakaat nah husuk amun jua. Hendak itu dipadahkan kebaikan kita kepada Allah. Nah, tapi kalau itu kebaikan Allah kepada kita, nah itu yang dimaksud, yang dituntut. Kita mengakui bahwa dengan sembahyang Allah berbuat baik kepadaku. Kita himung, kita suka kawa sembahyang 100 rakaat, suka.
Sukanya sembahyang itu kah? Sukanya itu karena Allah berbuat baik kepadaku sehingga bisa sembahyang 100 rakaat. Nah, jadi dari Allah itu yang kita banggakan, bukan yang dari diri kita. Bukan yang dari diri kita. Kita baca Quran semalaman dapat 10 juz, syukur, kita gembira. Artinya Allah memberi kemampuan kepada kita sembahyang demikian, baca Quran demikian. Nah, itu double pahalanya. Baca Quran sudah berpahala, nah demikian pulang hati berpahala lagi, berpahala lagi. Nah, sebahagian dari manusia itu orang yang memandang kepada kebaikan Allah terhadap dirinya. Dia menyaksikan perlakuan Allah pada dirinya. Ini sembahyang nih, ini merasa ini adalah taufik dari Allah, hidayah dari Allah, dan ini merupakan perlakuan Allah terhadap dirinya. Jadi sembahyangnya itu bujur-bujur, artinya minallah, ini datangnya dari Allah. Ini bisa bergerak-gerik itu billah dengan Allah. Lalu demikian halnya adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ikhlas dalam suatu ibadah apabila kita satu mengakui ibadah ini adalah hidayah taufik dari Allah. Yang kedua, kita bisa melakukan itu akibat daripada ditolong oleh Allah. Nah, bila kita kawa itu dua, kita akan bisa lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih menganggap bahwa ibadah itu merupakan kemampuan kita, nah kita kadang akan bisa ikhlas karena Allah dalam melakukan ibadah. Faiza zakkara ibadallah wa wa'azahum thumma waqa'a fi ma'siyatin la yaskutu an tazkir wal wa'az li'annahu la yara li nafsihi ihsana. Apabila orang ini, kelompok yang kedua, kelompok yang memandang kebaikan Allah kepada dirinya, apabila memberikan dia nasihat kepada hamba Allah, memberikan ceramah kepada hamba Allah, lalu satu ketika dia terjatuh kepada maksiat, dia tidak akan diam, tidak akan berhenti memberikan tausiah itu, karena akan berhenti memberikan nasihat itu, karena dia tidak melihat bagi dirinya suatu kebaikan. Yang tadinya merasa seorang yang berbuat baik, pas seorang kemaksiat lalu supannya lagi. Supannya. Ada yang kedua ini merasa kada dirinya. Ini merasa bisa sembahyang, bisa apa itu karena kebaikan Allah. Lalu dia berikan nasihat kepada orang. Satu ketika dia jatuh dalam maksiat, kadang membuat inya malu untuk meneruskan nasihatnya itu, karena inya kadang melihat dirinya yang berbuat baik selama ini itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahum ahlul fathi wal ma'rifati billah, dan ini yang disebut dengan ahlul fathi wal ma'rifat. Yang pertama tadi ahlul hijab, orang yang terdinding. Yang kedua ini orang yang terbuka daripada dinding itu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya bila kita sembahyang, kita puasa, kita bersedekah, nah, kita berinfak, anggap itu kebaikan Allah kepada kita. Nah, kebaikan Allah kepada kita sehingga kita bisa melakukan itu. Jangan dibalik. Aku sembahyang merasa aku nang berbuat baik lawan Allah. Nah, kan tak paling tuh. Inya berzakat, inya naik haji, merasa inya nang berbuat baik kepada Allah. Nah, itu bahaya. Macam-macam kena timbul hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Wa iza amila bi ta'atillah la yafrahu biha min haitsu hiya minhu bal yafrahu billah al-muwaffiq al-mu'in lahu 'alaiha. Apabila dia kelompok yang terbuka ini, kelompok orang-orang yang ma'rifat ini, mereka itu beramal dengan taat kepada Allah, mereka tidak gembira dengan taatnya itu. Ini kada gembira dengan sembahyangnya itu. Ini kada gembira dengan bacaan Qur'annya.
Bal yafrahu, tapi dia gembira itu billahil muwaffiq, dengan Allah yang memberi dia taufik. Nah, dengan Allah yang memberi taufik, yang menolong baginya atas ibadah itu. Nah, ini diterima oleh Allah. Ibadah semacam inilah yang diterima oleh Allah. Bahwa kita beribadah, kita merasakan ini kebaikan Allah kepada kita, lalu kita bisa beribadah. Nah, kalau kita bangga dengan Allah yang memberi taufik, bangga dengan Allah yang menolong kita bisa macam ini, bangga dengan Allah kita dijadikannya orang yang menuntut ilmu. Nah, itu yang dituntut bagi setiap orang. Jangan sampai dibalik tadi. Nah, bila terbalik tadi, ya nang merasa inya nang berjasa lawan Allah Ta'ala, begitu berdoa kada kabul, aneh juga nih. Quran sudah setiap hari membaca, bersedekah rutin aja, puasa Senayan Kamis, kenapa doa kada kabul-kabul? Nah, ini orang idlal. Akibat inya merasa itu kebaikannya kepada Allah, lalu aneh kalau Allah kada mengabulkan doanya. Nah, kalau orang yang kelompok kedua ini, inya berdoa kepada Allah, kabul kada kabul sudah untung. Inya diberi Allah hidayah berdoa itu sudah untung. Kalau kabul makin untung lagi. Nah, jadinya bisa berdoa, bisa berzikir, itu sudah keuntungan diberi Allah kebaikan itu. Nah, belum lagi kabul doanya, inya sudah merasa untung. Banyaknya orang yang kada diberi Allah kesempatan berdoa, banyaknya orang yang kada diberi Allah kesempatan berzikir. Nah, inya diberi Allah. Nah, di situ dia mengakui kebaikan Allah kepada dirinya. Jadi kabul kada kabul doa itu kada jadi masalah, kada jadi pikirannya, kada jadi harapannya. Yang ia banggakan bahwa Allah beri taufik dia untuk berdoa, itu sudah luar biasa. Allah beri dia hidayah untuk minta kepada Allah, itu sudah keuntungan yang besar bagi dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang disebutkan dalam hikmah ini adalah dua kelompok manusia. Kelompok pertama, man abbara min bisati ihsanihi asmatatul isaah. Kelompok kedua, wa man abbara bi ihsanillah ilai lam yasmut idza asaa. Nah, kemudian hikmah yang ke-182. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Faya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik